سلم لي على هذه الأمم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan memulai pembahasan baru, yaitu tentang permasalahan zakat. Taharah dan sholat telah selesai kita jelaskan. Pada pagi hari ini kita memulai pembahasan tentang seputar zakat. Mari kita memulainya dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun wa tajibu zakatu fil ibili wal baqari wal ghanami wat tamri waz zabibi waz zuru'il muqtatati halatal ikhtiyari. Faslun utawi iki iku fasal suwiji, wa tajibulan wajib apa az-zakatu zakat fil ibili ing dalem unta, wal baqari lan sapi, wal ghanami lan wedhus, wat tamri lan kurma, waz zabibi lan anggur kering, waz zuru'i lan taneman, al muqtatati kang dadi taneman pikuatan, halatal ikhtiyari ing dalem tingkah normal, wal zahabi lan emas, wal fiddati lan perak, wal ma'dini lan tambang emas, warrikazi lan temuan minhuma sangking emas lan perak, wa amwalit tijarati lan pira-pira bondo dagangan, wal fitrati lan zakat fitrah. Hadirin hadirat rahimakumullah, di awal pembahasan tentang zakat, muallif menjelaskan tentang al-mal az-zakawi, harta-harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Karena tidak seluruh harta yang kita miliki itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Zakat itu adalah salah satu macam dari ibadah, sebagaimana sholat, puasa, haji, dan lainnya. Sehingga zakat itu memiliki aturan-aturan, memiliki ketentuan-ketentuan khusus yang harus ditaati bagi orang yang mengeluarkan zakat. Tidak bisa seseorang itu berdasarkan akalnya, berdasarkan logikanya, kemudian dia mengeluarkan zakat semaunya. Nah, sebagaimana dalam sholat, misalnya sudah ditentukan sholat maghrib itu 3 rakaat. Nah, maka itu sudah ketentuan. Nggak bisa seseorang misalnya mengatakan sholat maghrib mestinya 4 rakaat. Saya kan sedang sehat-sehatnya kalau maghrib, mestinya 4 rakaat. Kalau isya itu mestinya 2 rakaat saja, misalnya. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena ini adalah ibadah. Ibadah itu sudah ada aturannya dari syarak. Puasa juga demikian. Puasa itu dimulai dari subuh sampai maghrib, mulai terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari keseluruhan. Nah, nggak bisa seseorang dengan akalnya mengatakan misalnya kita puasa sampai zuhur saja, puasa beduk misalnya, itu nggak bisa. Atau puasa sampai asar, atau sekalian sampai isya, itu tidak bisa.
Karena apa? Ini ibadah, dan ibadah itu sudah ada ketentuannya dalam syarak yang harus diikuti. Nah, demikian juga dalam masalah zakat. Dalam masalah zakat ini ibadah, sudah ada ketentuan-ketentuannya. Termasuk dalam hal harta-harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ini perlu kita tegaskan karena pada hari ini banyak orang-orang tertentu yang mewajibkan zakat untuk harta-harta yang itu nggak ada dalam syarak. Ada sebagian orang mewajibkan seorang dokter mengeluarkan zakat atas nama profesi. Ada lagi seseorang yang mewajibkan PNS untuk mengeluarkan zakat. Ada lagi orang yang mewajibkan orang yang misalnya menanam atau beternak ayam untuk mengeluarkan zakat. Padahal itu nggak ada di dalam syarak. Nah, ini hanya berdasarkan akal, hanya berdasarkan pemikiran mereka sendiri. Mereka lupa bahwa zakat itu adalah ibadah, sama dengan sholat, sama dengan puasa, sama dengan haji yang memiliki aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh syarak, oleh Al-Quran dan hadis. Sudah ditentukan, ini tata caranya, ini yang wajib dizakati, ini nggak wajib. Itu semuanya sudah ditentukan oleh syarak. Sehingga harus ditaati, jangan ngarang-ngarang sendiri, jangan buat aturan sendiri, jangan mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syarak, oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini tidak boleh seseorang mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka di sini penting untuk kita perhatikan. Mu'allif di awal kitab ini menjelaskan tentang al-amwal atau al-mal az-zakawi, yaitu harta. Beliau mengatakan bahwa watajibu zakatu fil ibili wal baqari wal ghanam. Zakat itu wajib dikeluarkan yang pertama dari unta, sapi, dan kambing. Ini berarti kategori binatang ternak atau al-an'am. Jadi binatang ternak yang wajib dizakati itu 3. Nah, itu berapa? 3, yaitu unta, sapi, dan kambing. Kerbau itu termasuk sapi. Kerbau termasuk sapi, juga wajib dikeluarkan zakatnya. 3 ini yang disebutkan di dalam syarak: unta, sapi, dan kambing. Kambing dengan segala jenisnya, baik kambing Jawa ataupun kambing gibas misalnya, itu juga wajib dikeluarkan zakatnya. Tentu jika telah memenuhi ketentuan yang lain. Nah, selain 3 binatang ternak ini berarti tidak termasuk harta yang wajib dizakati. Tidak termasuk binatang ternak yang wajib dizakati. Apabila seseorang misalnya dia beternak ayam, hasilnya luar biasa banyak karena ayamnya sekian miliar ekor ayam misalnya, sekian juta ekor ayam, sehingga dengan itu dia memiliki keuntungan yang luar biasa sangat besar. Apakah dia wajib mengeluarkan zakat? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak, karena tidak termasuk 3 binatang ternak yang tadi sudah kita sebutkan. Jika ada seseorang misalnya beternak bebek atau beternak burung puyuh misalnya, dia menghasilkan yang sangat banyak misalnya, apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Jawabannya tidak wajib. Kenapa? Karena syarak sudah menentukan bahwa binatang ternak
yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanya 3, yaitu unta, sapi, dan kambing. Nah, ini yang wajib dikeluarkan zakatnya, tidak yang lainnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini bukan berarti kemudian orang berkata, loh kalau begitu tidak adil. Yang misalnya sedikit kok malah yang misalnya hasilnya besar, beternak ayam hasilnya besar, kok nggak disuruh, nggak diperintahkan mengeluarkan zakat. Ini bukan masalah adil tidak adil. Ini adalah masalah ubudiyah, masalah ta'abbudi, untuk menguji seseorang seberapa ketaatan dia kepada Allah. Nah, sama seperti tadi itu puasa misalnya, dari mulai dari mulai subuh sampai maghrib, itu berlaku bagi semua orang. Yang tua juga begitu, yang muda juga begitu, yang anak-anak juga begitu. Nggak bisa seseorang nanti berkata saya sudah tua, mestinya ya kalau sudah tua sampai zuhur saja. Yang muda-muda itu ya mestinya sampai isya misalnya. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Kenapa? Ya ini sudah aturannya begitu. Ini namanya ibadah, itu adalah menguji diri kita, menguji umat Islam, seberapa kita mau taat kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pakai akal, karena agama ini tidak menggunakan akal. Nah, agama itu bukan birra'yi, bukan dengan akal manusia. Seandainya dikatakan agama itu adalah berdasarkan akal, maka pastilah orang yang mengusap khuf itu diusap bagian bawahnya, bukan diusap bagian atasnya. Tetapi yang diusap dalam mengusap khuf itu di mana? Bagian mananya? Bagian atas. Ketika mengusap khuf itu bagian atas, bukan bagian bawahnya. Padahal yang kotor bagian bawahnya, tetapi yang diusap bagian atasnya. Kalau seandainya agama itu berdasarkan akal, orang berwudu itu mestinya ya pantatnya yang yang dibasuh. Wong yang kentut pantatnya kok yang dibasuh mukanya. Nah, ini hanya sebagai hanya sebagai takrib saja, pendekatan, agar kita paham bahwa agama itu tidak berdasarkan akal kita, akal-akalan kita, enggak, tetapi berdasarkan syarak ketentuan Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan hadis, sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama. Nah, ini penting untuk kita tegaskan agar kita tidak macam-macam kemudian membuat hal-hal yang baru, hal-hal yang syariat baru yang tidak ada ketentuannya dalam syariat Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya watamri wazabib. Yang kedua ini kategorinya adalah buah-buahan. Buah-buahan di sini berarti terdiri hanya 2 saja, yaitu buah kurma dan yang kedua adalah buah anggur kering. Hanya 2 ini. Berarti di sini tidak masuk jeruk, tidak masuk mangga, tidak masuk apel, tidak masuk jambu dan sebagainya. Meskipun seseorang misalnya punya kebun jeruk yang beberapa hektar, yang hasilnya itu sangat banyak, atau seseorang itu memiliki kebun apel yang luas, yang hasilnya juga banyak, itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Bukan berarti kemudian dia lepas dari kewajiban untuk mengeluarkan sesuatu dari hartanya itu, tetapi bukan zakat, bisa berupa infak atau yang lainnya.
Nah, zakat tidak, tetapi ada kewajiban lain bagi dia, bagi orang yang memiliki harta benda yang untuk menginfakkan harta bendanya, misalnya untuk kepentingan dakwah, untuk memberikan makan orang yang kelaparan dan seterusnya. Tetapi untuk zakat tidak. Dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Jadi hanya dua, yaitu buah kurma dan buah anggur kering. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya yang ketiga, wal ghanami wat tamri, tadi sudah, wat tamri waz zabib waz zuru'il muqtatati halatal ikhtiyar. Yaitu tanaman makanan pokok dalam kondisi normal. Tanaman makanan pokok itu adalah yang dijadikan sebagai penguat badan. Itu namanya makanan pokok. Kalau di daerah kita makanan pokok itu ya beras, padi. Beras itu itu makanan pokok kita. Jagung itu makanan pokok. Artinya kalau kita sudah makan nasi, maka biasanya kita mengatakan saya sudah makan. Tapi kalau makan roti ditanya apakah kamu sudah makan? Belum, katanya. Misalnya makan ubi ditanya padahal sudah kenyang, ditanya apakah kamu sudah makan? Belum. Nah, padahal sudah kenyang dengan makan ubi misalnya atau roti. Karena apa? Karena makanan pokok kita itu adalah nasi, beras, dan jagung. Nah, itu yang disebut dengan muqtatah. Jadi makanan pokok, makanan yang dijadikan sebagai penguat badan. Yang terasa badan ini belum kuat jika belum makan itu. Kalau belum itu, seakan-akan kita belum makan, sehingga masih tetap membutuhkan untuk makan makanan tersebut. Hadirin rahimakumullah. Nah, jadi beras, jagung, gandum, kalau di daerah lain misalnya syair, kemudian himas, kemudian ful, itu di daerah lain. Kalau di daerah kita itu beras dan jagung, itu makanan pokok. Berarti itulah yang wajib dikeluarkan zakatnya. Seandainya seseorang itu menanam tebu, seandainya seseorang itu menanam sawit, seandainya seseorang itu menanam sayur-sayuran, meskipun hasilnya besar, tidak wajib mengeluarkan zakat. Misalnya seseorang panen cabai yang luas, harganya mahal lagi, tidak wajib mengeluarkan zakat dari hal tersebut. Kenapa? Karena dia bukan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya, bukan kurma dan juga bukan anggur, dan dia bukan bahan makanan pokok, maka tidak wajib dia mengeluarkan zakatnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dikatakan fi halatil ikhtiyar atau halatal ikhtiyar, menjadi bahan makanan pokok dalam kondisi normal. Seperti ini, dalam kondisi normal, bukan dalam kondisi paceklik, bukan dalam kondisi kelaparan. Kalau dalam kondisi paceklik, misalnya dalam kondisi kelaparan, maka bahan makanan pokok itu bisa seadanya. Bisa seadanya. Ubi bisa jadi bahan makanan pokok, atau mungkin dungkel gedang bisa jadikan bahan makanan pokok, dan seterusnya, Pak. Karena apa? Karena dalam kondisi terjepit, dalam kondisi terpaksa. Yang wajib dikeluarkan zakatnya itu bukan bahan makanan pokok seperti itu yang dalam kondisi darurat, tetapi bahan makanan pokok yang menjadi makanan pokok dalam kondisi normal.
Dalam kondisi normal artinya dalam kondisi seseorang bisa memilih mana yang dia makan dalam kondisi seperti ini karena memang bisa untuk didapatkan. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Berikutnya muallif rahimahullah berkata wadh-dhahabi wal fiddati wal ma'dini wal rikaz. Mal zakawi yang wajib dikeluarkan zakatnya berikutnya adalah yang kategori disebut dengan asman. Asman itu adalah di sini hanya dua, an-naqdani atau an-naqdain, yaitu emas dan perak. Hanya itu, emas dan perak. Jadi ini yang yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Adapun asman yang lain selain emas dan perak, meskipun itu lebih mahal dari emas dan perak, maka itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Misalnya intan, berlian misalnya, itu lebih mahal dari emas. Mutiara lebih mahal dari emas, tetapi tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Yang wajib dikeluarkan zakatnya 1 emas, 2 perak. Jadi emas di sini yang dimaksud adalah yang bukan yang bukan perhiasan. Yang bukan perhiasan yang digunakan sebagai perhiasan, sebagai cincin atau kalung. Bukan itu yang dimaksud. Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang hal itu. Berbeda pendapat. Sebagian ulama itu mengatakan bahwa yang perhiasan itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagian ulama yang lain itu mengatakan wajib dikeluarkan zakatnya. Maka dalam hal ini jika ada seorang perempuan memiliki perhiasan emas yang jumlahnya nanti telah mencapai nisab sebagaimana akan kita jelaskan nanti, jika banyak misalnya kalungnya 1 kilo misalnya, atau misalnya cincinnya itu penuh, jarinya semua penuh dengan cincin yang berat, atau misalnya anting-antingnya juga besar. Nah, maka yang lebih berhati-hati dalam masalah ini, maka dia mengeluarkan zakatnya. Meskipun di sini hukumnya adalah khilafiyah. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Tetapi sebaiknya ketika dalam kondisi ada khilaf, kita mengambil pendapat yang lebih berhati-hati. Al-ahwatu fid dini aslam. Nah, berhati-hati dalam masalah agama itu yang lebih selamat. Karena itu lebih baik dia mengeluarkan zakat dari perhiasan emas ataupun perak. Nah, bagi perempuan, karena bagi laki-laki tidak boleh menggunakan perhiasan emas. Kalau perak maka diperbolehkan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi pada dasarnya dia bukan perhiasan, tetapi dia adalah misalnya emas dan perak yang dijadikan sebagai mata uang. Jadi mata uang itu dahulu kan emas dan perak. Kalau mata uang emas namanya dinar. Kalau mata uang perak namanya dirham. Nah, jadi ada dinar, ada dirham. Itu memang uang itu dicetak terbuat dari emas. Kemudian dirham. Nah, itu masa lalu seperti itu. Dimanapun, di Indonesia ataupun di luar negeri, di Timur Tengah, apalagi semua dahulu kala itu yang digunakan sebagai alat tukar. Alat tukar itu uang itu adalah emas dan perak.
Seperti di Indonesia misalnya zaman dulu Majapahit atau sebelum kerajaan-kerajaan sebelumnya, itu kan uang emas yang dijadikan sebagai alat tukar, bukan kertas atau logam seperti yang kita temukan sekarang. Nah, itulah yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, adapun mata uang kertas atau logam yang bukan emas dan perak yang pada hari ini kita pakai, maka itu tidak termasuk naqdan, tidak termasuk athman yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut Imam Syafi'i. Nah, menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. Jadi kalau kita misalnya memiliki uang tabungan sekian miliar misalnya, ini dalam mazhab Syafi'i tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat, bukan infak atau yang lainnya, tidak wajib dikeluarkan zakatnya menurut mazhab Syafi'i dan menurut mazhab Maliki. Tetapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau kita menabung uang misalnya sampai sekian, sudah mencapai nisab, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya menurut Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena menurut Imam Abu Hanifah, fungsi uang meskipun dia terbuat dari kertas atau logam, itu fungsinya sama dengan emas dan perak. Jadi fungsinya itu sama dengan dinar dan dirham pada masa lalu. Karena itu, karena memiliki kesamaan fungsi, maka emas dan perak, maka uang kertas atau logam ini juga wajib dikeluarkan zakatnya. Menurut siapa? Al-Imam Abu Hanifah. Laki-laki dalam hal ini, kalau kita ingin berhati-hati dalam agama, maka hendaknya kalau kita memiliki uang, sejumlah uang yang telah mencapai nisab, yang nanti akan kita terangkan di belakang berapa nisabnya, itu hendaknya kita keluarkan zakatnya. Nah, seperti tadi, ini masalah khilafiyah, masalah perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan uang itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya, dan itu Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan begitu. Nah, ada Imam Abu Hanifah berpendapat lain bahwa uang kertas ataupun logam itu juga wajib dikeluarkan zakatnya karena dia memiliki fungsi yang sama dengan emas dan perak, dinar dan dirham pada masa yang lalu. Nah, jadi kita menekankan di sini, meskipun kita jelaskan pendapat ini, tetapi kita menekankan kepada kaum muslimin yang memiliki tabungan uang yang sudah mencapai nisab, insya Allah besok kita jelaskan secara rinci, hendaknya untuk mengeluarkan zakat uang. Meskipun ada khilaf, sebagian ulama mengatakan tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Tetapi tadi sudah kita katakan al-ahwatu fid dini aslam. Mengambil pendapat yang lebih berhati-hati dalam agama itu lebih menjamin keselamatan kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang berikutnya adalah ma'din. Ma'din itu artinya tambang emas dan perak. Jadi emas dan perak yang dikeluarkan dari tempat di mana keduanya diciptakan. Jadi ini kalau emas, berarti emasnya masih emas yang belum dicetak. Dia emas yang masih bercampur dengan tanah. Misalnya yang ada di mana itu? Yang ada di Papua, di sana ada gunung emas. Nah, maka di situ Allah menciptakan emas itu. Nah, kalau seseorang mengambilnya dari situ,
dari gunung itu atau mengambilnya dari sungai. Di Kalimantan ada sungai yang pasirnya campur dengan emas misalnya, maka itu namanya ma'din. Seseorang yang mendapatkan emas dari situ, dari tempat diciptakannya, Allah menciptakannya di situ, masih bercampur dengan tanah-tanah itu, kemudian disaring dan diolah sehingga kemudian muncul emas. Orang yang mendapatkan emas seperti itu berarti dia telah wajib untuk mengeluarkan zakat jika telah mencapai nisab. Itu yang disebut dengan ma'din. Dikeluarkan zakatnya setelah dibersihkan dari apa? Dari tanah-tanah yang bercampur dengannya. Itu baru nanti terus dikeluarkan zakatnya. Tetapi sekarang seseorang tidak bebas untuk mencari emas dan perak karena sudah ada yang menguasai, yang dikuasai negara atau dikuasai kelompok-kelompok tertentu, sehingga tidak mudah bagi masyarakat umum untuk bisa, di sana ada gunung emas, rame-rame kita cari dan seterusnya. Di samping apa? Itu memang juga rawan gesekan sesama masyarakat. Kalau dibebaskan maka bisa royoan, bisa saling bertengkar, bisa saling bunuh nanti jika seandainya itu diberi kebebasan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tapi seandainya ternyata kita punya tanah, ternyata nyangkul-nyangkul kok campur dengan emas, ini ada emasnya ini tanah saya ini, maka di sini nanti ada kewajiban mengeluarkan zakat. Yang keenam adalah rikaz. Rikaz dari emas dan perak. Jadi rikaz ini artinya adalah pendaman di masa jahiliyah. Jadi sebelum masa Rasulullah yang berupa emas dan perak. Lihat ini ada perbedaan antara ma'din dan rikaz. Kalau ma'din tadi memang dia tambang, dia memang masih campur dengan tanah, memang emas yang masih asal, yang memang Allah ciptakan di situ, masih bahan dari emas. Sementara kalau rikaz itu pendaman di masa jahiliyah. Misalnya seseorang nyangkul, tiba-tiba keluar di situ gentong emas misalnya. Karena zaman dahulu kan seperti itu. Zaman dahulu itu orang piring, sendok, gentong atau itu terbuat dari emas. Nah, tentu pada zaman-zaman orang kerajaan-kerajaan zaman dahulu, orang-orang yang kaya-kaya itu seperti itu. Nah, ketika seseorang mencangkul ternyata dia ketemu gentong terbuat dari emas, isinya perhiasan emas semua misalnya. Ini membayangkan saja, seandainya. Jadi ternyata di situ tertulis tahun, ada tahun usia daripada gentong emas itu. Ternyata dirunut, ini sudah terpendam sejak zaman sebelum Rasulullah. Sebelum Rasulullah. Berarti ini yang disebut dengan pendaman jahiliyah. Maka inilah yang disebut dengan rikaz yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Tetapi apabila ternyata tertulis di situ zaman setelah Rasulullah, misalnya terpendam baru sekitar 100 tahun yang lalu, maka ini bukan rikaz yang wajib dikeluarkan zakatnya. Karena rikaz di sini dia adalah dafin jahili. Jadi masanya itu sebelum Rasulullah. Jika tidak ada tahunnya, maka kalau para ahli purbakala itu bisa mengetahui, oh ini
sudah terpendam sejak sekian tahun. Itu tahu bagi para ahli. Nah, karena banyak sekali ya di dalam tanah ini terpendam sesuatu. Termasuk di Indonesia ini banyak sekali yang terpendam, itu emas perak juga ada, kemudian juga ada peninggalan umat agama lain pada masa lalu seperti candi, seperti patung. Itu banyak sekali di Jawa ini, banyak sekali ditemukan. Banyak sekali ditemukan dalam tanah yang sangat dalam. Itu artinya apakah kira-kira pernah mungkin akibat dari gunung meletus sehingga menimbun kampung atau menimbun daerah tertentu, atau mungkin ya seperti pada zaman nabi-nabi zaman dahulu pernah Allah menurunkan azab di balik kampung itu, diangkat kemudian dibalik, dijungkirkan ke bawah sehingga banyak yang berada di dalam tanah, atau bagaimana? Bahkan sebagian ditemukan ada kota di dalam laut. Itu artinya dulunya adalah daratan, kemudian ditenggelamkan dan seterusnya. Itu ditemukan hal-hal yang seperti itu karena memang dunia ini usianya sudah sangat lama. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Jadi ini yang disebut dengan rikas. Rikas yang dimaksud di sini juga rikas emas dan perak. Kalau pendaman itu bukan emas dan perak, maka juga tidak termasuk rikas yang wajib dikeluarkan zakatnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah at-tijarah, yaitu harta perdagangan. Amwal at-tijarah, harta perdagangan. Harta perdagangan adalah harta yang tidak ada zakat pada bendanya, tetapi jika dikelola oleh seseorang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan niat berdagang, maka menjadi wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Misalnya pakaian itu, orang memiliki pakaian yang sangat banyak, wajib dikeluarkan zakatnya apa tidak? Jawabannya tidak. Tetapi jika pakaian itu diperdagangkan, zakat, bukan zakat pakaian tetapi zakat perdagangan. Misalnya gula itu wajib dikeluarkan zakatnya apa tidak? Jawabannya tidak. Tetapi jika seseorang berdagang gula, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Misalnya ayam itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau seseorang dagang ayam, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Kuda tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau seseorang itu dagang kuda, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Bukan karena binatangnya, tetapi karena dia berdagang. Berdagang itu artinya dia beli untuk dijual, beli dijual, beli dijual, beli dijual untuk mencari keuntungan. Itu namanya apa? Berdagang. Itu namanya berdagang. Bukan sekedar misalnya kita punya pakaian terus saya jual ke kamu sekali itu saja, itu namanya nggak dagang. Dagang itu misalnya saya beli baju kemudian saya jual, beli baju lagi saya jual lagi kepada orang lain, itu namanya berdagang. Nah, tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan tersebut. Nah, jadi benda-benda yang tidak wajib untuk dizakati secara bendanya, dari sisi bendanya, tetapi jika benda-benda itu diperdagangkan, maka menjadi wajib dizakati dengan atas nama apa? Atas nama
perdagangan, bukan atas nama benda tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir wal fitrah, yaitu zakatul fitr. Zakatul fitrati, zakat fitrah. Ini tidak tergolong sebagai zakat mal, tetapi disebut zakatul badan. Jadi zakat secara global itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan zakatul mal, yang kedua disebut zakatul badan. Zakatul mal itu meliputi yang tadi kita sebutkan, yang 7 tadi, yaitu mulai dari misalnya binatang ternak, buah-buahan, tanaman makanan pokok, kemudian asman emas dan perak, kemudian ma'din, kemudian rikas, kemudian harta perdagangan. Ini semuanya namanya zakatul mal. Karena ada seseorang yang kurang memahami mengatakan zakat mal itu zakat uang. Mengatakan seperti itu. Bahkan tadi kita terangkan tentang uang pun ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Zakat mal itu ya 7 ini. Ini namanya zakat mal. Yang kedua namanya zakatul badan, yang disebut dengan zakatul fitr atau zakatul fitrati, zakat fitrah. Kita menyebutnya biasanya zakat fitrah. Ini disebut zakatul badan. Kenapa? Karena dikeluarkan itu bukan karena harta, tetapi karena badan. Badan manusia. Ketika seseorang itu misalnya terlahir, meskipun dia masih bayi, tetapi dia sempat menemui bagian dari Ramadan dan bagian dari Syawal, maka wajib dikeluarkan zakatnya oleh orang tuanya. Jadi dia dizakati, badan dia itu dizakati. Oleh siapa? Oleh orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat untuknya. Jika anak itu belum baligh, maka orang tuanya yang mengeluarkan zakat badan dia. Bukan dia wajib mengeluarkan zakat, tetapi orang yang menafkahi dia, yang bertanggung jawab, berkewajiban menafkahi dia, itu yang berkewajiban mengeluarkan zakat badan dari si anak tersebut, yang sehingga disebut dengan zakatul badan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Inilah harta-harta dan badan yang wajib untuk dizakati. Perlu ditegaskan kembali bahwa selain hal-hal yang tadi telah kita sebutkan, itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Dari semua harta yang sudah kita sebutkan, jika tidak masuk kategori itu, maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Seseorang yang misalnya memiliki banyak rumah kontrakan, dia punya banyak rumah misalnya di dekat kampus untuk kontrakan mahasiswa, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Meskipun dengan rumah kontrakan itu dia sudah dia sudah bisa lebih-lebih penghasilan dia tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau orang dagang rumah, misalnya beli rumah untuk dibeli dan begitu seterusnya, maka dia wajib karena berdagang. Tapi kalau mengkontrakkan, menyewakan rumah, atau misalnya menyewakan mobil, punya bis 100 bis misalnya, kemudian disewakan, itu juga tidak wajib mengeluarkan zakatnya, karena itu bukan termasuk mal zakawi yang tadi telah kita jelaskan. Demikian juga seseorang yang memiliki profesi-profesi yang menghasilkan
uang itu juga tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Meskipun pada masa sekarang banyak orang yang kemudian berdasarkan akalnya kemudian mewajibkan orang-orang profesional yang memiliki profesi-profesi tertentu itu untuk mengeluarkan zakat. Padahal orang yang memiliki profesi-profesi tertentu yang menghasilkan uang itu sudah ada sejak zaman Nabi. Penjahit itu sudah ada sejak zaman Nabi. Penjahit itu sudah ada sejak zaman 4 mazhab itu sudah ada. Pegawai-pegawai pemerintah yang sekarang disebut PNS itu sudah ada zaman kerajaan-kerajaan dulu. Mulai zaman Umar bin Khattab itu sudah ditata pegawai-pegawai pemerintah, apalagi kemudian pada masa Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, itu pejabat-pejabat yang digaji oleh negara itu sudah banyak. Meskipun ada pada masa itu, kenapa 4 mazhab tidak mewajibkannya? Ya karena nggak wajib. Itu menandakan bahwa itu tidak wajib. Karena ada yang berkilah mengatakan, loh kan dulu nggak ada itu. Ada, siapa bilang tidak ada? Nah, sudah ada pegawai-pegawai pemerintah itu sejak dulu sudah ada. Dan mereka juga digaji. Tetapi meskipun begitu, para ulama mazhab 4 juga tidak mewajibkan mereka untuk mengeluarkan zakat. Nah, dokter, apakah nggak ada zaman dulu? Nah, sejak zaman dahulu, sejak zaman Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad, tabib itu ada. Nah, dan mereka juga mendapatkan upah dari dari mengobati orang yang sakit. Nah, jadi nggak ada alasan untuk mengatakan bahwa mereka itu wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, tetapi hendaknya orang-orang yang kaya, meskipun dia tidak mendapatkan, meskipun harta yang dia miliki tidak tergolong sebagai mal zakawi, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, tetapi hendaknya dia mengerti bahwasanya ada kewajiban bagi dia untuk untuk bagaimana orang-orang yang miskin, orang-orang yang kelaparan itu jangan sampai dia kelaparan. Anak-anak yatim, kemudian juga dakwah Islam itu harus diperhatikan. Banyak orang kaya tidak peduli, merasa bahwa itu tidak wajib mengeluarkan zakat, kemudian mereka kemudian sama sekali tidak berinfak. Nah, khususnya pada dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah harus diperhatikan oleh umat Islam. Jangan kemudian dakwah Islam itu tidak ada yang mengurus. Tidak ada yang mengurusnya, sehingga tidak berjalan dengan baik. Padahal kehidupan Islam itu tergantung pada seberapa besar umat Islam memahami ilmu agamanya. Nah, maka dakwah Islam harus digencarkan. Tentu dakwah yang dimaksud dakwah Islam aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah harus digencarkan. Jangan sampai para mubaligh itu kemudian sibuk dengan kehidupan pribadi dia, sibuk dengan keluarga dia, tidak fokus di dalam berdakwah. Khususnya pada zaman sekarang ini, ketika muncul paham-paham, aliran-aliran yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti Wahabi, Hizbut Tahrir dan lainnya. Nah, mereka gencar dalam berdakwah. Dai-dai mereka fokus dalam dakwah. Mereka fokus dengan lembaga-lembaga yang dibuatnya. Mereka melimpah dengan dana. Sementara yang kita, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang kayanya tidak peduli.
dengan kondisi dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang seperti itu. Mau para dai-nya sibuk dengan urusan ekonominya masing-masing. Lembaga-lembaga nggak bisa didirikan, dananya kurang, nggak ada, bahkan nggak peduli orang terhadap perjalanan dakwah Islam. Ini sangat memprihatinkan kondisi yang seperti ini. Maka para aghnia, orang-orang kaya, harus lebih fokus dalam masalah ini, bukan kemudian fokus membangun masjid. Membangun masjid kita katakan penting, tetapi kalau membangun masjid yang sudah ada dibangun lagi, maka mana yang lebih penting dari dakwah Islam? Masjid sudah bagus, layak untuk dipakai, dibongkar lagi, dibuat yang lebih bagus lagi. Sementara dakwah Islam itu membutuhkan dana untuk keberlangsungannya. Hari ini banyak orang yang berlomba-lomba untuk memperbaiki masjid. Masjid masih layak pakai, dibongkar, diganti, dan seterusnya. Tetapi mereka semangat untuk membangun ini, tetapi mereka tidak mengetahui atau pura-pura tidak tahu bahwa dakwah Islam itu jauh lebih penting untuk dibiayai dari pembangunan masjid yang sebenarnya sudah ada. Kecuali kalau nggak ada. Kalau di daerah itu memang nggak ada masjid, sehingga umat Islam itu bingung dalam melaksanakan ibadah, ya itu diprioritaskan. Tetapi jika di daerah itu sudah ada masjid, itu pun jamaahnya masih sedikit misalnya, nggak banyak, udah begitu dibangun terus menerus, ini yang kemudian sebenarnya tidak seharusnya dilakukan. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah besok kita akan menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan dalam zakat peternakan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.